Kemacetan lagi-lagi menjadi isu sosial yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, terdapat penumpukan mobil di ruas jalan Serempet di depan Sekolah Bosowa Bina Insani hingga ke Jalan Bukit Cimanggu City yang menghambat akses keluar masuk kendaraan. Awalnya sempat menjadi viral karena kedatangan Wali Kota Bogor dan menjadi perhatian khusus untuk diselesaikan. Lalu, masalah seperti apa yang harus diselesaikan dan bagaimana penyelesaian harus berjalan? Mari bahas tuntas dalam pembahasan kali ini bersama saya Fatma Lisa Madani dalam Vokti News. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil laporan dari tim kami di lapangan bersama rekan kami Indrajit yang akan menyampaikan situasi dan tanggapan dari pihak-pihak terkait. Selamat siang, saya Indrajit, reporter dari Fox TV. Sekarang saya berada di salah satu titik kemacetan yang cukup fatal yang menjadi suatu permasalahan di lingkungan sekitar, yaitu di dekat Bosowa Bina Insani. Kali ini saya akan mencoba mengidentifikasi untuk bertanya-tanya dengan warga sekitar maupun tenaga kerja di sini, dari supir hingga satpam yang mengatur lalu lintas di sini. Laju kendaraan di Jalan Serempet yang saat ini menjadi perbincangan publik karena masuk keluar mobil yang menyebabkan kemacetan parah sampai perumahan Bukit Cimanggu City. Setelah dilakukannya pembesaran gedung, lahan parkir pun menjadi semakin sempit, ditambah jalanan masuknya pun berupa gang. Juga orang tua murid yang tidak mau memakai transportasi umum untuk antar jemput anaknya faktor dari kemacetan tersebut. Kemacetan ini menimbulkan banyak protesan dari warga, sampai wali kota pun turun untuk melihat situasi. Lalu, bagaimana tanggapan dari warga sekolah juga Serempet itu? Tahu saya kemacetan yang terjadi di sini itu udah bertahun-tahun semenjak dari TK, SD, SMP itu ada di sini. Berdasarkan yang saya lihat, alasan kenapa terjadinya macet ini karena gang jalan sekolah ini tuh kan kecil. Terus di sini tuh ada gak cuman SMA doang gitu, di sini ada TK, ada SD, ada SMP, sedangkan jam masuknya itu bareng-bareng. Jadi karena banyaknya volume kendaraan dari semuanya TK, SD, SMP, SMA itu, makanya jadi macet karena berbarengan dalam satu jalan yang kecil. Memang dari dulu ini Bina Insani memang macet, cuma lebih parah lagi waktu setelah COVID aja. Jadi setelah COVID itu banyak siswa kita kan karena masih itu ya kemarin ada tidak boleh berbaur ya, tidak boleh suatu jemputannya, jadi kita off dulu. Jadi banyak siswa kita yang diantar oleh orang tuanya. Jadi setelah mereka diantar oleh orang tuanya ini, setelah kita jemputan aktif kembali, mereka mungkin sudah merasa nyaman diantar oleh orang tua dan antusias buat naik jemputan itu berkurang. Kita udah banyak melakukan upaya ya, salah satunya kita promosi jemputan supaya siswa yang kemarin diantar itu kembali menggunakan fasilitas jemputan yang ada. Terus itu kita sudah mengupayakan himbauan ke orang tua siswa untuk mengurangi mobilitas yang keluar masuk sekolah. Dan karena juga kita dari sekolah juga ada mengusulkan bagi siswa yang diantar pribadi itu untuk datang lebih awal, lebih pagi. Saya salah satu warga Bukit Cimanggu City yang mempunyai anak. Waktu itu dua-duanya sekolah di Bosowa Bina Insani. Ada waktu hujan terus banjir, kemacetannya itu bisa mengular sampai komplek Bukit Cimanggu City. Meskipun dari Bukit Cimanggu City itu ada akses jalan kecil ke arah Bina Insani, tapi hanya bisa dilalui leluasa itu dengan kendaraan motor. Tapi kalau misalnya harus dari rumah pakai mobil, terpaksa harus ke jalan utama, ke Jalan Soleh Iskandarnya itu. Dari situ lumayan bisa memakan waktu lama dengan kemacetan itu. Ya udah lama sih semenjak sekolah ini aja. Ya mungkin karena jalannya kecil, terus banyak kendaraan, kebanyakan ya kalau yang antar jemput tuh pakai mobil. Semenjak sudah ada parkiran yang baru, macetnya agak begitu berkurang. Kalau dulu malah lebih parah gitu. Waduh, gimana ya? Setiap hari macet.
Kita sebenarnya sih kita selalu terlambat sih, menghambat waktu. Udah pegel, capek. Sejak dulu ya, pertama saya masuk aja 2004 memang keadaannya sudah seperti ini. Jadi keterbatasan jalan, lahan parkir juga, terus kendalanya ada juga kendaraan dari luar kan, yang kadang-kadang parkir di area jalan sekitar Bina Insani gitu. Jadi membuat kemacetannya nambah gitu. Ke pihak kepolisian juga udah, mereka juga membantu. Warga sekitar juga memang sudah terbiasa jadi memaklumi. Ya kita sebenarnya pengaturan sudah maksimal ya gitu ya. Hubungan sama masyarakat sekitar udah maksimal, tapi dikarenakan ibaratnya jumlah mobilnya kebanyakan dibandingkan sama panjang jalan dan luas parkiran, jadi itu kendalanya, jadi susah solusinya gitu. Mungkin kalau misal diberikan solusinya dari sekolahan, misal disuruh parkir dari luar gitu. Memang ada juga itu kadang-kadang, Bu ini kita kasih tahu, Bu ini udah penuh di dalam, Ibu parkir di Jogja aja gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih selama ini lancarnya macet lancar terkendali gitu, Mas. Tentu, tidak lepas dari pandangan pemerintah, berikut pernyataan yang tim kami dapatkan dari salah satu anggota Polri Tanah Sareal. Baik, kami terangkan terkait dengan kemacetan yang ada di Jalan Serempet yang menuju ke Kompleks Sekolah Bina Insani Bosowa. Yang pertama adalah volume jalan sendiri. Volume jalan dari Jalan Soleh Iskandar, jalur lambat yang akan menuju ke Kompleks Sekolah Bina Insani itu sendiri sangat sempit untuk jalan serempetnya. Kedua, volume panjang jalan juga sangat terbatas. Namun demikian, untuk antisipasi kemacetan ini kami menempatkan beberapa anggota kami di simpang BCC supaya mobil yang keluar dari komplek perumahan BCC tidak tersendat oleh kemacetan mobil-mobil yang pengantar sekolah menuju ke Sekolah Bina Insani Bosowa. Nah, keduanya ya memang komplek di mana, mohon maaf, siswa-siswi sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA Bina Insani itu kebanyakan one murid satu kendaraan, sehingga bisa dibayangkan untuk alokasi parkir yang sangat terbatas di kompleks sekolah itu sendiri, volume jalan yang sempit, panjang jalan yang sangat terbatas. Itulah terjadi kemacetan yang luar biasa yang tempo hari didatangi oleh Pak Wali Kota. Solusi yang kami berikan kepada pihak sekolah, sebisa mungkin untuk para siswa itu bisa diangkut menggunakan mobil-mobil yang disediakan baik pribadi maupun sekolahan. Katanya satu mobil itu bisa 6 orang, bisa 7 orang, namanya abonmen ya, abonmen, nah gitu. Itu bisa mengurangi daripada volume kemacetan yang di Jalan Serempet. Pemkot menempatkan anggota DLAJ, sedang kalau pemerintah dalam hal ini kepolisian ya kan, itu wajib sifatnya, bukan melihat swasta atau negeri, tapi untuk kepentingan umum. Jadi kita tidak usah diminta, sudah memplotting anggota untuk melakukan pengaturan di kedua tempat tadi, yaitu di ujung Jalan Serempet dan di gerbang perumahan BCC, supaya tidak ada kredit ataupun komplain dari warga yang mau keluar karena imbas daripada antrian yang kendaraan mau menuju ke sekolah itu. Kembali lagi kaitannya dengan masyarakat pengguna jalan, sama-sama pengguna jalan, jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Tinggal pengaturan yang dilakukan oleh Disub maupun kepolisian itu meminimais kemacetan antara mobil yang masuk ke komplek dengan mobil yang keluar harus imbang. Yang selama ini kan kalau belum diatur kan saling motor, ini pengen masuk, ini pengen keluar, sehingga stuck di tengah gitu. Untuk jalan keluar, Jalan Serempet itu yaitu tadi, dari pihak masyarakat mungkin disiasati keberangkatan untuk lebih pagi hari. Nah, dari mobil yang pengantar itu juga diatur oleh rekan-rekan yang ada di lapangan, antara mobil yang masuk ke arah komplek itu yang melalui Jalan Serempet sama mobil yang keluar, kendaraan yang keluar, itu imbang.
sehingga tidak stuck di tengah. Keluarnya adalah dari pihak sekolah sebisa mungkin menambah volume keluasan parkir dari pihak sekolah. Jadi tidak semua lahan yang kosong dipingin gitu, karena memang siswanya banyak, ya itu tadi harus ada penambahan volume parkirnya di kompleks sekolah. Baik, terima kasih Indrajit atas informasinya. Selanjutnya, saya akan menampilkan data terkait dengan kemacetan yang terjadi dalam Jalan Serempet hingga ke ruas Jalan Bukit Cimanggu City. Latar belakang kemacetan Gang Serempet. Bina Insani dibangun pada tahun 1990. Tahun 2012, Bina Insani dibeli oleh Yayasan Bosowa. Tahun 2020, orang tua murid protektif dan tidak memperbolehkan anaknya menggunakan jasa jemputan. Fungsi dan tujuan: yang pertama, fasilitas dan akses warga sekitar. Yang kedua, sebagai mobilisasi siswa-siswi Bosowa Bina Insani. Data jalan dan pengguna: lebar jalan kurang lebih sekitar 3 meter. Pejalan kaki biasanya menggunakan Gang Serempet untuk aktivitas pada pagi hari. Pengguna kendaraan terdiri dari mobil dan motor. Waktunya pukul 6.30 hingga 7.30, lalu pada pukul 15.30 hingga 16.30. Intensitas volume kendaraan didominasi pada mobil, lalu mengekor hingga Jalan Bukit Cimanggu City. Dominan berputar balik di depan sekolah. Data permasalahan yang pertama, kemacetan mengular hingga perumahan Bukit Cimanggu City. Yang kedua, akses warga terhambat. Yang ketiga, keterlambatan siswa Bosowa Bina Insani. Lalu yang terakhir, mobilisasi terhenti sementara. Regulasi terletak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 7 Ayat 1 dan 2A. Solusi dan tindak lanjut dari permasalahan ini dari pihak sekolah. Yang pertama yaitu kendaraan jemputan sekolah. Yang kedua, pelebaran jalan parkir. Lalu dari pihak pemerintah, yang pertama penempatan pengaturan jalan, yang kedua pelebaran jalan, dan yang terakhir rekayasa lalu lintas. Menurut Anda, solusi apa yang tepat untuk menangani kemacetan di Jalan Serempet ini? Saya Fatma Lisa Madani, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.